Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jazakallah khair Dr. Satrio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman. Kali ini kita akan bahas tentang di antara pembatal keislaman adalah mengejek ajaran-ajaran Islam. Ya. Pembatal keislaman adalah mengejek ya, atau mencela, maki ajaran-ajaran Islam. Yang dimaksud dengan ajaran-ajaran di sini umum ya. Ajaran di sini bersifat umum. Umum ya. Bisa jadi adalah misalnya adalah berkaitan dengan Allah, mencela Allah misalnya, atau mencela atau mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah, mencela malaikat umumnya. Jadi bisa juga mencela misalnya syariat Allah, mencela syariat. Syariat ini maksudnya bisa jadi maksudnya adalah ajarannya, mencela ajarannya. Atau misalnya mencela pahalanya. Misalnya mencela surga, mengejek surga. Atau mencela hukuman. Seperti misalnya mencela, mengejek neraka. Jadi intinya, kapan dia tahu bahwa itu adalah ajaran Allah kemudian dia cela, maka ini semuanya merupakan kekufuran ya. Mencela Allah misalnya mencaci Allah. Allah Tuhan kok begini misalnya. Tuhan kok begitu. Ini namanya mencela Allah ya. Tuhan enggak becus misalnya. Ucapan-ucapan itu muncul dari sebagian orang ya. Mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah ya, seperti perkataan orang kafir disebut syahwani, orang pengikut hawa nafsu, dituduh badui misalnya, dituduh mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi oleh sebagian orang. Mencela malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mencela malaikat-malaikat ya. Seperti mengatakan seperti contoh ada seorang wanita ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya tidak mau, maka wanita ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ada sebagian wanita kemudian mencela, mengatakan, apa urusannya malaikat ikut campur urusan rumah tangga misalnya. Ini contoh, Allah kabarkan malaikat begini, dia mencela. Ini enggak boleh ya. Contoh mencela syariat seperti mencela ajarannya. Apa ini ajaran seperti ini? Ajaran misalnya mencela jilbab, mencela cadar misalnya ya. Mengejek cadar, mengejek jilbab, mengejek orang pergi ke masjid ya. Ini semua ajaran Islam. Dia tahu ajaran Islam tapi dia cela, maka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mencela pahalanya. Apa pahala apa ini? Mencela surga, apa surga? Cuma sungai sama pohon, sungai pohon. Ini surga untuk orang Arab Badui katanya. Ada orang ngejek seperti itu. Atau ajak neraka ya.
neraka diejek ya, apa neraka. Intinya segala ejekan yang terkait dengan syariat Allah maka menyebabkan kekufuran ya. Kenapa merupakan kekufuran? Kenapa kufur? Ya, karena ejekan terhadap syariat Allah menunjukkan tidak ada iman. Karena mengejek syariat Allah menunjukkan indikasi yang kuat bahwa iman tidak ada. Iman tidak ada. Kita seharusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah beri rezeki kepada kita. Allah telah mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang telah menciptakan kalian bertahapan-tahapan. Ya, Allah yang ciptakan kalian, Allah yang beri rezeki, harusnya kalian mengagungkan Allah. Ini malah kalian ngejek Allah, ngejek syariat Allah, maka ini jelas kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala ya. Harusnya namanya hamba makhluk mengagungkan Allah tuh. Allah Tuhan mereka ini malah ngejek Allah, ngejek nabi atau ngejek syariat Allah. Ngejek apapun dari ajaran Allah. Semuanya menyebabkan kekufuran. Berarti dia tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mengagungkan Allah. Berarti imannya tidak ada. Namanya iman itu melazimkan tunduk kepada Allah, bukan malah mengejek Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana tauhid mengkonsekuensikan kita untuk mengagungkan Allah dengan luar biasa. Konsekuensi tauhid saya sebutkan di sini. Ya, contoh. Untuk iman ya. Contoh, tidak boleh kita berkata Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Rasulullah SAW marah ketika ada yang mengatakan atas kehendakmu dan kehendak engkau wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, aja'altani lillahi niddan? Apa kau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh kita meremehkan Allah sedikit pun. Sekedar kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, Nabi SAW sudah marah. Seperti kita tidak boleh juga bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nikmat kepada selain Allah. Kalau kita dapat nikmat, kemudian kita bilang, kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah celaka. Kalau bukan karena dokter mungkin istri saya sudah meninggal. Misalnya ini contoh, ini kesyirikan, tidak boleh syirik lafal. Kenapa tidak boleh? Agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Dan banyak sekali aturan-aturan dalam tauhid yang menyuruh kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran agama mengkonsekuensikan kita mengagungkan Tuhan. Saya banyak aturan secara detail agar kita mengagungkan Tuhan. Bahkan kalau ada orang minta kepada Anda, as'aluka billah, aku mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka kalau kita mampu kita harus menunaikan permintaannya. Yang bilang saya minta kepada engkau dengan nama Allah. Ini kalau kita di Arab Saudi sering orang mengatakan as'aluka billah, saya mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Kalau kita mampu memenuhi permintaannya dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada kita, maka wajib kita penuhi permintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meminta dengan menyebut nama Tuhan kita. Nama Tuhan yang menciptakan kita, nama Tuhan yang beri rezeki kepada kita, yang beri kemampuan kepada kita, maka wajib kita untuk memberi kepada dia atas permintaannya. Ini semua adalah ajaran-ajaran Islam untuk mengagungkan Tuhan dan syariatnya. Kemudian ada seorang mengejek Allah, mengejek Nabi, mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan dia telah keluar dari Islam. Dia telah keluar dari Islam. Apalagi orang menghina Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini
Pertama, yang kedua yang kita akan bahas adalah mengenai dalil-dalil tentang mengejek ya. Tentang larangan mengejek ya. Mengejek atau mencela ajaran Allah, apa mencela Nabi, mencela syariat Allah, mencela ajaran Allah, ini merupakan sebab masuk neraka. Jangankan mengejek, mencela Allah, bahkan mengejek orang-orang yang menjalankan syariat Allah juga merupakan sebab masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Qala khsa'u fiha wa la tukallimun." Hinalah kalian dalam neraka dan jangan berbicara denganku. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hinalah kalian dalam neraka dan jangan ngomong lagi denganku. Sungguh dahulu ada sekelompok dari hamba-hambaku, yaitu orang beriman, yang mereka berkata, Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah, Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman, ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Warhamna dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin. Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Lantas kalian menjadikan mereka bahan ejekan. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kalian mengejek lupa ingat kepadaku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dahulu mentertawakan mereka. Lihat. Inni jazaituhumul yauma bima sabar. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang dalam neraka gara-gara mereka bukan mengejek ajaran Allah, mengejek orang yang menjalankan syariat Allah. Ya. Yaitu mengejek, mentertawakan orang-orang yang menjalankan syariat. Dalam surat Al-Mu'minun di bagian terakhir, saya lupa nomor suratnya. Contoh juga dalam surat Al-Mutaffifin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya para pendosa itu orang kafir, mereka dahulu kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang yang beriman, mencela orang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau orang beriman lewat, mereka mengejek dengan sindiran, dengan kedipan mata, ngejek dengan gerakan-gerakan. Mereka ngejek. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Bahkan bukan cuma itu, kalau mereka sudah pulang ke rumah, mereka terus lanjutkan ejekan tersebut. Mereka ngobrol sama istri mereka. Lihat tadi orang beriman. Ya. Diejek. Jadi di depan orang beriman diejek, saling kedip-kedipan mata di antara mereka. Pulang ke rumah masih melanjutkan ejekan mereka. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka tidak ditugaskan untuk ngawasi orang beriman. Apa kata Allah? Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan mereka. Alal araiki yanzurun. Orang beriman duduk di atas dipan-dipan yang dihiasi, ya, melihat orang kafir yang sedang dihina. Jadi mengejek orang-orang menjalankan syariat merupakan sebab masuk neraka jahanam, ya. Demikian tadi kita juga surat Al-Mutaffifin. Baik, jadi sebab masuk neraka. Kemudian mencela, mengejek ajaran Allah adalah sifat-sifat orang-orang kafir dan munafikin. Ini banyak ayatnya menunjukkan akan hal ini. Di antaranya seperti dalam surat Al-Jathiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwan ulaika lahum adzabun muhin." Ya, kata Allah, jika mereka mengetahui sedikit pun dari ayat-ayat kami, mereka jadikan ayat-ayat kami sebagai ejekan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Surat Al-Jathiyah ayat 9.
Ya, atau ayat 90 ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengejek ayat-ayat Allah mendapatkan adab yang menghinakan. Dan adab yang seperti ini, adabun muhin, tidaklah Allah itlaqkan, tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang kafir. Sebagaimana kalau kita baca ayat-ayat Allah ada lahum adabun muhin itu untuk orang-orang kafir. Ini kebiasaan orang-orang kafir ya. Seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Kita sebutkan sebagian ayat. Kata Allah, jika dia mengetahui sebagian ayat-ayat kami, maka dia jadikan sebagai bahan ejekan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik." Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diejek para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang biasa mengejek bukan cuma kaum Quraisy yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga adalah kebiasaan umat-umat terdahulu. Mereka mengejek Nabi Nuh, ya, mereka mengatakan Nuh yang ikut kamu hanyalah wa taba'akal adzalun, yang ikut kamu cuma orang-orang miskin, ya. Ya, mereka hanya badiyar ra'yi, mereka ikut engkau wahai Nuh hanya karena mereka tidak pikir panjang langsung ikut engkau wahai Nuh. Nuh diejek. Nabi Nuh kalau bikin kapal mereka ejek ya. Kalau ada al-mala kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap lewat pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh ngejek Nabi Nuh. Nuh kamu ngapain bikin kapal, diejek. Jadi kebiasaan mereka mengejek para rasul. Bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diejek, orang-orang kafir sejak zaman dahulu suka mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya juga misalnya dalam surat Al-Furqan, wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulahu in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Kalau mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka menjadikan engkau sebagai bahan ejekan. Apa kata mereka? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula? Orang seperti ini kah yang jadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada orang lain kah kok Muhammad yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala? In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita kalau bukan kita bersabar menyembah Tuhan-Tuhan kita. Demikian juga adalah ciri-ciri orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, orang-orang munafik mereka berkata, kalau kami bertemu dengan orang beriman kami berkata kami beriman, tapi kalau mereka bertemu dengan teman-teman mereka kami cuma ngejek mereka, ngaku beriman dalam rangka mengejek mereka. Ini sifat-sifat orang kafir, sifat orang munafikin. Kemudian mencela ajaran Allah yang paling penting adalah sebab kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 65 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum la yaqulunna, kalau engkau bertanya kepada mereka akan berkata innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami mengejek itu hanya sekedar bermain-main, hanya sekedar senda gurau. Ayat ini turun tentang kisah orang-orang munafik yang mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ya. Di tengah perjalanan mereka bersenda gurau, berbicara, mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan. Kita tidak pernah lihat itulah ahli baca Quran yang sama kita itu. Mereka paling rakus dalam makan, wa ajbanu indal liqa. Kemudian kalau berperang juga takut. Jadi mereka ngejek. Yang ngomong satu orang, tetapi teman-temannya mendengarkan. Ya, akhirnya ada seorang sahabat yang mendengar.
Dia mengatakan kadzabta, kau dusta. Walakinnaka munafik, engkau adalah seorang munafik. Maka dia pun segera datang kepada Nabi, dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini orang-orang tadi berkata mencela para sahabat. Mereka mengatakan salah seorang dari mereka berkata, kami tidak pernah melihat ahli baca Quran kita ini yang paling rakus kalau makan, kemudian paling takut kalau berperang ya." Mereka ngejek ya. Akhirnya mereka segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta uzur. Kata Allah, "Wala in sa'altahum", kalau kau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengejek para sahabat, mengejek para ahli baca Quran? La yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka akan berkata, kami hanya bercanda dan bersenda-gurau. Hanyalah pembicaraan orang yang sedang bersafar untuk menghilangkan keletihan. Kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apa kalian berani mengejek ayat Allah, mengejek Rasulnya, ya, mengejek Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadhiru, jangan kalian minta uzur, qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini jadikan ayat oleh para ulama bahwasanya mengejek, ini dalil yang sangat tegas dan sharih bahwasanya mengejek ajaran Islam adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ingat ikhwan dan akhwat rahmatillah Subhanahu wa taala. Inilah kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek simbol-simbol Islam, simbol-simbol agama diejek. Kebiasaan orang munafik. Kalau Anda dapati ada orang suka ngejek ayat-ayat Allah, ngejek syariat Allah, orang munafik. Itu ciri orang munafik. Kalau bukan kafir, munafik meskipun KTP-nya Islam. Itu adalah cirinya Abu Jahal. Abu Jahal suka ngejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan ayatnya, "Alaiha tis'ata asyar", tentang neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di neraka itu ada 19 malaikat penjaga neraka. Apa kata Abu Jahal? Cuma 19. Sudah, kita 10 orang lawan 1, sudah selesaikan. Kita lawan malaikat-malaikat tersebut. Ngejek. Ketika Allah turunkan firman-Nya tentang inna syajarataz zakum ta'amul athim, sungguhnya pohon zakum itu makan bagi para pendosa, maka Abu Jahal dengan bangganya mengatakan, apa itu zakum? Zakum adalah ajwa Yathrib, hanyalah korma ajwa. Nanti kalau kita dapat zakum, kita makan sebanyak-banyaknya. Jadi dia ngejek. Ya apa? Ya Abu Jahal apa? Abu Jahal ngejek. Yang kita tahu padahal zakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'aisyahum." Kalau ada setetes getah dari buah zakum menetes ke penduduk dunia, maka akan merusak seluruh kehidupan mereka. Saking baunya, saking busuknya. Apalagi kemudian dijadikan makan oleh penghuni neraka jahanam. Maka Abu Jahal ngejek. Tenang, zakum itu korma ajwa dari Madinah. Tinggal kita makan sebanyak-banyaknya. Siap makan zakum, kata Abu Jahal. Ngejek. Abu Jahal kadang-kadang ngejek. Kalau dia datang ke Mekah di zaman Nabi SAW masih di Mekah, dia datang, "Muhammad sudah datang kah?" Yu'affir, menggesek-gosok wajahnya di tanah. Dia ngejek sujud. Sujud diejek. Sujud diejek. Jadi jangan kita ikut-ikutan kebiasaan orang kafir yang mereka memang tidak punya iman dalam hati mereka. Orang munafik. Ejekan-ejekan terhadap syariat Islam sekarang muncul dari orang munafik. Yang ngejek surga, saya baca. Surga dalam Al-Quran itu cuma cuma untuk orang Arab Badui. Makanya disebutkan surga, pohon-pohon, kebun, sungai, ngejek mereka. Subhanallah. Memang Allah mengatakan jannah, taman. Sampai sekarang saja orang-orang kota masih ingin pergi ke taman, masih senang melihat sungai, belum di surga ada bidadari ya. Tapi mereka mengejek seperti itu. Mereka mengejek cadar, mereka mengejek orang yang melaksanakan sunnah, berjenggot, mengejek orang yang cingkrang, subhanallah. Mereka mengejek cadar, menghina wanita bercadar ya. Waliyadzubillah, itu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipraktikkan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengejek syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari sini kita tahu bahwasanya mencela ajaran Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kekufuran ya. Sudah, Min? Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tentang macam-macam ejekan ya.
Ejek ini istihza ya. Istihza. Para ulama bagi ejekan menjadi dua, al-istihza as-sarih. Ejekan terang-terangan. Ya, seperti perkataan orang-orang munafik ketika dalam perang Tabuk, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wa ajbanu indal liqa." Ya, kita tidak pernah lihat orang-orang ahli baca Quran seperti yang kita miliki ini, paling rakus makan, pikirannya perut melulu, kemudian paling takut kalau bertempur ya. Ini terang-terangan ngejek. Mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Nabi terang-terangan. Ada yang al-istihza ghairu sharih. Ejekan tidak terang-terangan. Contohnya seperti apa? Seperti dengan isyarat, dengan kedipan mata ketika lihat orang pakai cadar atau orang pergi ke masjid ngejek ya. Atau baca Al-Quran sambil ngejek, sholat sambil main-main ya kadang-kadang. Ya intinya ngejek, entah terang-terangan atau enggak terang-terangan, ya maka semuanya dilarang dalam syariat ya. Taib, kemudian bagaimana kalau mengejek kepada orang-orang yang menjalankan syariat ya? Jadi kalau mengejek kepada syariat Allah, kepada ajaran ya, kepada misalnya sunnah, maka ini jelas merupakan kekufuran karena dia tahu ini ajaran Allah Subhanahu wa taala kemudian diejek. Ini tentu menunjukkan dia tidak punya iman. Kalau dia punya iman, dia tidak berani mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika yang diejek atau hukum mengejek orang-orang soleh? Baik, hukum mengejek orang soleh bisa kita bagi dua. Jika yang diejek adalah sahabat. Kalau yang diejek Rasul tentunya jika yang diejek para Rasul. Yang ketiga jika yang diejek selain para Rasul dan para sahabat. Kalau yang diejek para Rasul tentu ini kufur tentunya, ini kufur kepada Allah. Apapun yang diejek, mau diejek fisiknya, mau diejek adalah agamanya, apapun diejek para Rasul tidak boleh diejek sama sekali. Siapa yang mengejek para Rasul maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang diejek adalah para sahabat, para ulama membagi kondisinya. Pertama, jika yang dicela adalah mayoritas sahabat. Maka ini adalah kafir. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Mereka mencela para sahabat. Mereka para sahabat semuanya murtad. Kecuali hanya segelintir orang, 4 orang. Ada yang mengatakan 8 orang, yang mengatakan 16 orang. Tapi kata mereka seluruhnya murtad. Nah kalau para sahabat murtad, hampir seluruh ribuan sahabat murtad. Berarti Islam sampai kepada kita diragukan. Karena Islam sampai kepada kita dengan dakwah para sahabat. Al-Quran sampai kepada kita melalui para sahabat. Sunnah-sunnah Nabi sampai kepada kita melalui para sahabat. Kalau ternyata mereka dikatakan murtad setelah Nabi SAW meninggal dunia, berarti mereka mencela agama ini. Mereka mencela naqalatul wahyi, yaitu orang-orang yang menukilkan wahyu Al-Quran maupun Sunnah para sahabat. Ya, kalau ternyata yang menukil Al-Quran dan Sunnah bermasalah, berarti Al-Quran dan Sunnahnya juga bermasalah. Maka kalau ada yang mencela para sahabat secara total, ya munafik dan murtad macam itu orang kafir, seperti sebagian orang-orang Rafidhah.
Jika yang dicela secara person, ini dilihat ya. Kalau yang dicela adalah person, maka dilihat. Jika maksudnya adalah karena agamanya, maka ini kafir. Mencela agamanya, maka ini adalah kafir ya, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ya, agama mereka di atas agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mencela agamanya para sahabat, berarti Anda telah kafir karena Anda mencela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi jika yang dicela fisiknya ya, dunianya, entah fisik ya atau akhlak, maka ini adalah orang fasik. Ini hukumnya apa? Fasik. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Artinya Rasulullah jelaskan para sahabat bukanlah Nabi. Bukan para Nabi. Mereka punya kesalahan. Tapi lautan kebaikan mereka sangat banyak. Jangan kalian menjadikan kesalahan mereka sebagai bahan cercaan Rasulullah SAW. Larang secara khusus. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Kenapa? Karena jasa para sahabat sangat banyak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Ya. Kalau salah seorang dari kalian punya harta sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, tidak akan sama dengan infak sahabat cuma 1 genggam gandum atau 2 genggam gandum. Intinya para sahabat ya, kalau dicela seluruhnya kafir, kalau dicela secara person dilihat. Yang dicela adalah cara agamanya, kalau cara beragamanya kafir. Karena cara beragama setiap sahabat adalah ajaran Nabi SAW. Tapi kalau dicela akhlaknya, fisiknya, maka ini adalah perbuatan kefasikan. Taib, jika yang diejek selain para rasul dan para sahabat, yaitu kaum mukminin secara umum. Para ustadz misalnya, maka diperinci sama ya. Jika yang dicela adalah syariat yang dijalankan, maka ini kafir, berarti mencela kepada agama. Maka ini kafir ya. Dia cela kaum muslimin karena ke masjid. Dicela ya. Kenapa dicela kaum muslimin? Karena pakai jilbab misalnya. Apa itu perempuan pakai jilbab, soal macam-macam. Ini kafir. Kalau dicela adalah syariat yang dijalankan, maka ini merupakan kekufuran. Tapi kalau yang dicela adalah personnya, ya. Jika yang dicela personnya, maka ini dosa. Berdosa ya. Ya, berdosa tentu tidak sama dengan mencela sahabat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengejek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Dan seterusnya. Kata Allah, "Hai orang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian kaum yang lain. Bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun." Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ini hukum mengejek orang-orang yang soleh. Tapi yang terakhir kita akan sampaikan beberapa tanbih ya. Udah, belum masih sebentar. Masih ya. Dua peringatan ya. Yang pertama dihukum untuk mengetahui suatu merupakan ejekan atau tidak ejekan
atau tidak kembali kepada urf. Kepada urf ya. Ya, kalau menurut kita itu adalah ejekan, maka itu hukumnya adalah ejekan. Terkadang suatu perkara bukanlah ejekan menurut urf suatu negeri, maka tidak dihukum ejekan. Contoh seperti kebiasaan sebagian kita, sebagian orang Indonesia, kalau membaca buku untuk membuka lembaran, dia terkadang pakai air liur gini supaya dibuka bisa. Bukan begini. Nah gitu. Itu kebiasaan orang dulu yang mungkin buka susah kadang pakai air liur. Tentunya kalau kita meludah, kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita meludah Al-Qur'an ya kafir, kita ngejek Al-Qur'an, kita meludah. Tapi kalau kita buka Al-Qur'an terkadang pakai air liur, ini tentunya bukan mengejek, tapi itu kebiasaan yang mungkin kurang baik karena air liur kan kotor. Tetapi seorang yang melakukannya tidak bermaksud untuk mengejek. Ya. Jadi ketika kita hukum itu ejekan atau tidak kembali kepada urf. Urf masyarakat itu ejekan. Kalau itu ejekan berarti dia kafir kepada Allah. Kalau enggak, maka enggak. Contoh saya pernah ditanya juga, misalnya Ustaz apa hukum seorang yang naik motor Vespa misalnya atau motor, kemudian dia masukkan buku agama di dalam jok ya, dalam jok motor. Bukankah itu mengejek, menghina? Kita bilang tergantung ya. Sebagian orang melakukannya bukan untuk menghina, justru untuk menjaga ya kitab agama tersebut agar tidak kotor, agar tidak kena panas, agar tidak kena hujan, maka dia masukkan dalam jok. Dibuka dimasukin, meskipun dia duduk di atasnya. Ya, sehingga dia tidak bermaksud untuk mengejek. Lain halnya kalau dia dudukin Al-Qur'an itu langsung ya, itu mengejek, taruh di pantatnya itu berarti mengejek. Tapi kalau dia masuk dalam jok, saya rasa bukan mengejek. Oleh karenanya benar-benar memang ada maksud mengejek. Contoh Nabi Musa alaihissalam pernah marah. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai. Nabi Musa ketika pulang dari Bukit Tursina kemudian melihat orang-orang Bani Israel menyembah sapi, maka dia pun marah. Wa alqal alwah, dia pun melemparkan lembaran-lembaran yang berisi firman Allah. Ya kalau kita banting Al-Qur'an kan seakan-akan menghina, tapi Nabi Musa tidak bermaksud demikian. Dia saking marahnya dia lepas itu, kemudian dia pergi kepada mereka. Bukan dia melempar karena menghina lembaran-lembaran Taurat, bukan. Tapi dia saking emosinya dia taruh, dia pergi. Jadi masalah ngejek atau tidak kembali kepada urf. Kita bisa menilai, oh ini ngejek, oh ini enggak sengaja, oh ini bukan maksudnya mengejek. Kapan terbukti dia mengejek maka kufur. Tapi kalau apa yang dilakukan bukan merupakan ejekan, maka tidak kufur. Kemudian yang kedua, tidak ada uzur atau 3 peringatan ya, bukan 2, 3. Tidak ada uzur bagi orang yang mengejek. Jika dia sengaja. Sengaja meskipun bercanda. Enggak boleh. Ya. Perhatikan tadi bahwasanya orang munafik ketika mengejek para sahabat, mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa la'ab, kami hanya bercanda aja, bermain-main saja. Tapi tidak ada la ta'tadhiru, tidak ada uzur bagi kalian. Orang yang diberi uzur itu kalau lupa, dipaksa, itu baru uzur. Ikrah, khata', salah ngomong. Tapi kalau ngejek itu enggak, itu ngejek menunjukkan iman ente enggak ada. Bagaimana Anda mengejek syariat Allah? Anda mengejek Allah, ini syariat dari Tuhan, kemudian Anda mengejek, maka tidak ada uzur. Yang ketiga, jadi tinggal kita suruh bertobat, tidak ada uzur. Tinggal suruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berkaitan dengan ejekan, ya harus dipastikan bahwa dia tahu yang dia ejek adalah syariat Allah. Ya. Misalnya ada sebagian orang karena kejahilan mengejek cadar, dia enggak tahu kalau cadar adalah syariat Allah, dia enggak tahu. Kalau dia tahu dia kufur, kalau dia enggak tahu maka tidak bisa kita kafirkan. Sebagian orang mengejek jilbab, dia enggak tahu jilbab itu adalah syariat Allah. Mungkin terjadi, apalagi banyak orang-orang liberal yang mengatakan jilbab tidak wajib. Sehingga ketika melihat ada orang pakai jilbab dia ejek. Ya. Intinya kapan kita tahu dia mengejek sesuatu syariat dan dia itu syariat Allah, dia tahu dan dia sengaja ngejek, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak semua orang mengejek langsung otomatis, karena bisa jadi dia ngejek dia tidak tahu, bisa jadi dia ngejek bukan syariatnya, tapi cara orang ini berjilbab dia ejek cara berjilbabnya, bukan jilbabnya.
cara bercadarnya, bukan cadarnya, tapi ini rawan ya. Tapi intinya, kalau kita bisa pastikan dia mengejek syariat Allah dan dia tahu itu syariat Allah, dia tetap mengejek, maka dia telah kufur karena dia mengejek Allah Subhanahu wa taala. 4 lah ya, tambah 1 lagi. Yang terakhir, hukum orang yang duduk di majelis ejekan sama dengan yang mengejek. Kata Allah, laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah turun dalam Al-Qur'an jika ada ayat-ayat Allah yang dikafirkan atau diingkari atau yustahza'u biha, ada ayat-ayat yang Allah yang diejek-ejek, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Ya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Kalau kita di suatu majelis ada orang ejek ayat Allah, keluar. Kalau Anda bisa ingkari, ingkari. Kalau Anda enggak bisa ingkari, jangan ikut tertawa, jangan duduk situ sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Kalau enggak, keluar dari majelis tersebut. Kalau masih tetap duduk di situ, kata Allah, innakum idza mithluhum. Kalau kalian masih tetap duduk di situ, kalian seperti mereka. Ini menunjukkan bagaimana Allah murka dengan orang yang mengejek ayat-ayat Allah. Jangan duduk sama mereka, apalagi ikut tertawa. Pergi dari situ, ya. Kalau tidak, hukumnya sama seperti mereka. Lihatlah orang munafik yang mengejek para sahabat dalam perang Tabuk, yang ngomong cuma 1 orang. Tapi Allah menggunakan lafal jama', la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta uzur, kalian telah kafir setelah iman kalian. Karena yang lain meskipun tidak ngomong tapi setuju, duduk di situ. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Seorang jangan bermain-main dengan masalah istihza dengan ayat-ayat Allah maupun Rasulnya maupun ajaran-ajaran Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para dokter yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.